Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyaning Tias. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta Prodi Bimbingan Konseling kelas Y5A. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana proses pada tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Langsung disimak ya teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada ananda-ananda sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pada kali ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar acara atau kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ananda, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau mungkin salah satu dari Ananda pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya? Baik, kalau begitu Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan kelompok ini. Jadi Ananda, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, dengan bertujuan untuk menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan. Sampai sini Ananda semua paham? Baik, adapun nih Ananda, tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri, ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya komunikasi peserta layanan, yaitu Ananda semua. Nah, dalam kaitannya, sering terjadi kenyataan bahwa kemampuan sosialisasi, kemampuan berkomunikasi seseorang ini terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak begitu objektif. Nah, diharapkan dengan melakukan tindakan atau dalam melakukan kegiatan kelompok ini, ananda-ananda sekalian ini dapat bersosialisasi atau berkomunikasi dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik-topik tertentu yang mengandung perasaan aktual, hangat, dan menjadi perhatian peserta layanan, yaitu yang menjadi perhatian ananda-ananda semua ini. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik ini mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif lagi. Nah, diharapkan dalam kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian bisa bertingkah laku menjadi yang lebih efektif, baik verbal maupun non-verbal. Nah, ada juga tujuan lain dari bimbingan kelompok, ada yang tahu gak apa? Iya? Betul sekali, ada yang lain? Betul, semuanya betul ya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu diharapkan Ananda semua mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Lalu Ananda semua diharapkan dapat belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakan Ananda, mampu mengendalikan diri, memahami emosi, dapat bertanggung jawab, dapat bertenggang rasa, dan menjadi akrab satu sama lain tentunya ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan bimbingan kelompok agar bimbingan kelompok ini
berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membahas suatu masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Lalu masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok ini secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaannya yang dirasakan pada saat ini. Jadi Ananda semua ini dibebaskan untuk mengutarakan pendapat Ananda semua. Nah, sebelumnya kita juga harus mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok kita berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok kita menyampaikan tanggapannya, maka anggota lain harus mendengarkan dan memperhatikan orang yang sedang berbicara, sehingga akan menumbuhkan dinamika kelompok di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu Ananda semua mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok dalam bimbingan kelompok, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dibuat semacam kesepakatan antara pemimpin kelompok yaitu ibu dengan para anggota kelompok, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Nah, yang terakhir ini kita akan mengadakan evaluasi setelah bimbingan kelompok berakhir. Sampai sini Ananda paham dan setuju? Baik. Ibu juga akan sedikit menjelaskan mengenai asas-asas yang terdapat pada bimbingan kelompok ini, yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok ini hendaknya bersifat rahasia, hendaknya menjadi suatu rahasia dalam kelompok kita saja, tidak boleh disebarkan, apalagi nanti kalian cerita-cerita kepada orang lain. Itu tidak boleh ya Ananda. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana proses bimbingan dan konseling berlangsung atas dasar sukarela, baik dari pemimpin kelompok maupun anggota kelompok. Nah, anggota kelompok ini diharapkan secara sukarela dan tanpa ragu-ragu ataupun terpaksa dalam menyampaikan pendapat. Jadi, Ananda sekalian ini bebas mengutarakan pendapat secara sukarela, tidak ada keterpaksaan. Lalu ada asas keterbukaan, yaitu asas ini sangat diperhatikan dan diperlukan karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan atau kekhawatiran dari anggota lain. Jadi diharapkan Ananda semua ini terbuka ya. Lalu ada asas kenormatifan, yaitu dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain jika ada yang mengeluarkan pendapatnya. Tentu saja dengan norma-norma yang berlaku ya, tidak boleh melenceng dari norma-norma yang berlaku. Oke, Ananda, apakah semua sudah paham mengenai bimbingan kelompok ini? Sudah ya. Oke, sebelumnya kita belum perkenalan ya anak-anaknya. Oke, agar kita menjadi lebih dekat dan menyayangi satu sama lain, maka kita akan melakukan perkenalan. Setuju? Pertama dari Ibu ya, perkenalkan nama Ibu, Ibu Nadia Cahyaning Tias, biasa dipanggil dengan Ibu Nadia. Ibu sedang menempuh pendidikan, yaitu pendidikan bimbingan konseling di salah satu universitas swasta, yaitu Indraprasta. Lalu dilanjutkan dengan yang di sebelah Ibu dan selanjutnya ya. Baik, semuanya sudah melakukan perkenalan ya. Satu sama lain sudah saling mengenal. Baik, untuk itu agar tidak tegang dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu menyiapkan satu permainan, yaitu polisi-polisi numpang tanya.
Nah, ketika ibu bilang polisi numpang tanya dan menyebutkan nama salah satu dari kalian, kalian harus menjawab pertanyaan ibu selama 3 detik. Misal, ibu bertanya, polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Ani sebutkan keunggulan dari temannya yang bernama Fitri. Nah, Ani ini harus menjawab selama 3 detik. Misalnya Fitri ini pintar, cantik, dan ceria. Begitu, paham? Baik, kita mulai ya. Polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Fitri sebutkan keunggulan dari Mawar.